Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan seminar proposal Saudara Arya Dwi Kusuma gitu ya. Adi Arya Kusuma. Ardi Arya Kusuma. Iya. Dengan judul Sintesis Nanopartikel Emas AUNP dalam larutan polivinil pyrrolidin atau PVP dan kalium yodida berbantuan iradiasi sinar UV untuk deteksi ion logam berat Pb2+ secara kolorimetrik. Selamat datang Bapak Dr. Sigit Priyatmoko, matur nuwun rawuhnya untuk membahas proposal Saudara Adi Arya, dan juga kami ucapkan selamat datang Ibu Kirana Putri Ya, betul. sebagai pembimbing Saudara Adi Arya di BRIN. Nah, matur nuwun Ibu rawuhnya. Mohon maaf Ibu, itu wajah saya tidak tampak karena adanya error di kamera laptop saya. Dan saya belum bisa memperbaikinya. Larang boleh sama tubuh. Ya Bu, maaf saya juga masih di jalan Bu ini. Ye, ye, Jadi sambil ye, menyimak betul nggih. apa? Ya, Saudara Arya, nanti Saudara silakan untuk mempresentasikan rancangan penelitian Saudara kurang lebih 20 menit ya, 20-25 menit, maksimal 30 menit. Jadi eh, presentasikan secara cerdas, jadi hal-hal yang sekiranya detail kayak apa itu namanya eh, cara kerja itu tidak usah terlalu detail, tapi secara garis besarnya saja. Baik. Nah, setelah itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan klarifikasi dari Pak Sigit maupun mungkin nanti dari Ibu Kirana Putri dan terakhir nanti saya. Baik. Kita mulai saja. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Silakan Saudara Arya untuk mulai melakukan presentasi rancangan penelitiannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku pembimbing pertama, dan yang saya hormati Bu Kirana Yuniati Putri selaku pembimbing kedua, dan yang saya hormati juga Bapak Sigit Priyatmoko selaku sebagai penguji di seminar proposal saya ini. Perkenalkan, nama saya Adira Kusuma dengan NIM 4311421049. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sintesis Nanopartikel Emas AUNP dalam larutan polivinil atau PVP dan kalium iodida KI berbantuan iradiasi sinar UV untuk deteksi ion logam berat timbal Pb2+ secara kolorimetrik. Pencemaran logam berat di lingkungan merupakan masalah yang sangat signifikan. Menurut JOW 2020, 10 dari 12 jenis logam berat ini melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh WHO, sehingga menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Bisa dilihat pada grafik tersebut, beberapa dekade tahun terakhir ini, limbah logam berat Pb melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh WHO. Menurut nomor 2010, batas maksimal Pb pada air minum ini 0,01 mg per liter. Namun penelitian dari Sulistyo et al. 2024, dia mengungkapkan bahwa konsentrasi Pb di beberapa perairan Indonesia ini mencapai 0,4 sampai 0,6 mg per liter. Nah, jika melebihi batas ambang ini akan berdampak pada kerusakan sistem syaraf pusat, anemia, keracunan, dan kanker. Untuk solusinya itu ada melakukan pengecekan kadar logam berat Pb dengan pendekatan deteksi berbasis nanopartikel emas atau AUNP.
Kenapa saya menggunakan nanopartikel emas untuk deteksi logam berat Pb? Yang pertama ada fenomena LSPR ini. LSPR ini adalah fenomena yang unik, yang sangat sensitif terhadap perubahan indeks bias di sekitarnya, memungkinkan deteksi visual yang lebih signifikan. Yang kedua ada pemantauan in situ atau pemantauan secara langsung. Ini bisa dipantau di saat waktu mengambil sampel. Kemudian yang ketiga, kemudahan sintesis dan stabilitas yang tinggi dibandingkan nanopartikel yang lain. Kemudian yang keempat ada eh, blok kompatibilitas dan keamanan yang lebih baik daripada nanopartikel yang lain juga. Karena faktor-faktor inilah nanopartikel emas biasanya digunakan sebagai deteksi kolorimetri. Sintesis nanopartikel emas ini bisa disintesis di berbagai metode, yaitu ada kimia, biologi, dan fisika. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode perpaduan dari kimia fisika, yaitu sintesis nanopartikel emas dengan iradiasi sinar UV. Karena dia memiliki kelebihan, yaitu metode yang sangat ramah, yang ramah lingkungan, proses yang cepat dan efisien, kemudian proses dan menggunakan alat yang sederhana. Namun perlu dieksplorasi yang lebih lanjut karena untuk memodifikasi ukuran dan bentuk nanopartikel emas ini untuk memperbagus kinerja dari sensor kolorimetri. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh intensitas sinar ultraviolet dan konsentrasi PVP terhadap karakteristik nanopartikel emas. Kemudian bagaimana pengaruh penambahan Ki terhadap karakteristik nanopartikel emas. Kemudian bagaimana sensitivitas dan selektivitas deteksi nanopartikel emas sebagai deteksi ion logam berat Pb. Kemudian untuk tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu menyelidiki sintesis nanopartikel emas dengan iradiasi sinar UV untuk deteksi logam berat, kemudian menentukan kondisi optimal sinar UV, konsentrasi PVP, dan penambahan konsentrasi Ki untuk menghasilkan nanopartikel emas yang beragam, kemudian menyajikan proses sintesis nanopartikel emas dengan sinar UV, kemudian mengembangkan deteksi kolorimetri Pb 12 berbasis nanopartikel emas. Kemudian ada batasan penelitian, yaitu sintesis nanopartikel emas hanya menggunakan metode bantuan iradiasi sinar UV tanpa membandingkan dengan metode lain. Kemudian perubahan karakteristik nanopartikel emas yang terjadi beberapa saat setelah sintesis tidak diteliti lebih lanjut. Kemudian karakterisasi ini menggunakan spektrofotometer UV Vis untuk menganalisis sifat optik nanopartikel emas dan TEM untuk mempelajari morfologi serta distribusi ukuran nanopartikel. Kemudian yang terakhir ada uji deteksi kolorimetri ini hanya berfokus dalam ion logam berat Pb12. Untuk penelitian terdahulu, nanopartikel emas ini umumnya disintesis beberapa metode, salah satunya yaitu metode reduksi kimia. Salah satu penelitian yaitu Mahidi et al. 2019, dia sintesis AONP menggunakan reduksi kimia NaBH4 sebagai agen reduksi. Natrium borohidrat ini tergolong berbahaya dan bersifat reaktif. Sebagai alternatif ada Singh et al. 2022, dia mensintesis AONP menggunakan metode biologi menggunakan ekstrak buah sirsak sebagai agen stabil. Meskipun dia ramah lingkungan, dia menghasilkan AONP yang tidak stabil dan bervariasi tergantung senyawa dari bahan tersebut. Kemudian ada untuk mengatasi keterbatasan itu ada metode bantuan sinar UV untuk pendekatan alternatif dalam proses reduksi. Contohnya ada penelitian dari Sanabrina et al. 2018, sintesis AONP bantuan radiasi UV berlapis TIB menghasilkan nonorot emas dan pertumbuhan anisotropik yang terkendali. Namun ini menggunakan CTIB sebagai agen stabil, dia bersifat toksik. Jadi perlu agen stabil yang lebih ramah lingkungan, yaitu PVP, salah satunya VPV. Kemudian penelitian dari Chili et al. 2011, dia berhasil mensintesis AONP berlapis CVP dengan bantuan iradiasi sinar UV selama 24 jam pada suhu ruang dan menghasilkan anisotropik. Penggunaan PVP ini menjadi salah satu alternatif agen stabil dan merubah bentuk karena yang tidak berbahaya. Dikarenakan penelitian ini memerlukan waktu yang lama, nanti penelitian saya akan diadaptasi dan dimodifikasi untuk mempercepat waktu sintesisnya. Kemudian ada untuk memaksimalkan pembentukan anisotropik perlu penambahan bahan yaitu kalium iodida seperti Gao et al. 2012
2012, sintesis ONP PVP KI menunjukkan bahwa penambahan KI mengubah bentuk bulat ke bintang dan batang. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan untuk mendeteksi PB pada nanopartikel emas berbentuk anisotropik. Untuk penelitian yang pertama ada Prak dan H 2024, dia berhasil mensintesis ONP menggunakan CPAB dan CSC menghasilkan nanotriangel dan nanorod yang sangat sensitif dalam mendeteksi PB. Kemudian Wang et al 2024, dia berhasil sintesis ONP dengan reduksi kimia CPAB menghasilkan nanorod emas yang berhasil mendeteksi PP12. Namun penggunaan PP ini masih menjadi kekhawatiran juga. Oleh karena itu, dalam penelitian saya menggunakan agen yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman sambil tetap mempertahankan sensitivitas dari deteksi kolorimetri itu. Kemudian ada nanopartikel emas. Nanopartikel emas ini adalah logam mulia yang berukuran sangat kecil, yaitu 1 hingga 100 nanometer. Bentuk dan ukuran dari ONP sangat memengaruhi sifat fisiokimia yang dimilikinya. Bisa dilihat gambar A, itu setiap ukuran memiliki warna yang berbeda, yang kecil ke besar, dia yang awalnya merah, nanti bergeser menjadi ungu tua. Perubahan warna ini disebabkan oleh pergeseran panjang gelombang resonansi. Kemudian ONP memiliki karakteristik optik yang unik, yaitu Localized Surface Plasmon Resonance atau LSPR. LSPR ini terjadi saat elektron bebas dan permukaan nanopartikel logam berosilasi akibat penyinaran cahaya. Osilasi ini membentuk medan elektromagnetik di sekitar partikel yang memperkuat sinyal serapan pada panjang gelombang tertentu. Kemudian bentuk dari ONP ini dapat dikenali melalui jumlah puncak dan panjang gelombang serapannya. Bisa dilihat di gambar C. Di situ ada dua jenis nanopartikel emas, ada isotropik dan anisotropik. Untuk isotropik ini berbentuk bulat dengan satu peak, yaitu di peak 520 sampai 530 nanometer. Kemudian ada segitiga. Kalau anisotropik ada segitiga, bintang, tabung. Ini biasanya memiliki dua peak. Kemudian setiap ukuran dari ONP ini menyerap cahaya yang berubah beda-beda. Seperti gambar D ini, berbentuk nanosfer, dia di rentang 520 nanometer di warna hijau, tapi saat kita melihat itu akan berwarna merah karena direfleksikan. Kemudian ada polyvinyl chloride atau PVP. PVP adalah polimer sintetis yang berbentuk serbuk putih. Mengandung fokus fungsional yaitu karbonil, ikatan CN, dan kelompok metilen atau CH2. PVP ini digunakan sebagai agen stabil dengan cara mengurangi gaya tarik van der Waals antar partikel sehingga mencegah agregasi. Bisa dilihat gambar C ini. Proses dimulai AU berikatan dengan PVP pada gugus karbonil CO. Hal ini menghasilkan pembentukan PVP yang melapisi nanopartikel emas yang berfungsi meningkatkan stabilitas dan agregasi. Kemudian PVP juga digunakan sebagai pertumbuhan growth atau modifier atau juga mengatur cara dan arah pertumbuhan kristal nanopartikel emas selama proses sintesis berlangsung. Kemudian ada kalium hidrida. Kalium hidrida ini merupakan sumber dari ion hidrida. Ion hidrida bertindak sebagai reduktor lemah dan inisiator radikal bebas untuk mempercepat reduksi AO3+ menjadi AO0. Stabil dan pengendali bentuk. Kalium hidrida ini juga menjadi stabil dan pengendali bentuk atau shape director. Iodida menempel pada permukaan ONP dan mencegah agregasi dan mengontrol pertumbuhan sehingga menghasilkan anisotropik yang stabil. Kemudian ada etching selektif bersama iodin dan membentuk triodida yang mengikis bagian tajam partikel dan mengontrol bentuk. Bisa dilihat gambar di A ini. Awalnya sitrat berbentuk isotropik atau bulat. Setelah penambahan kalium hidrida, dia partikel tumbuh ke arah yang membentuk segitiga atau prisma dengan bidang kristal 11 dan 110. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi laboratorium Pusat Riset Fotonik Badan Riset dan Inovasi Nasional Brisbane untuk waktunya Oktober sampai selesai. Kemudian ini merupakan alur penelitian saya. Untuk variabel penelitian ada variabel bebas menggunakan intensitas sinar UV 3,35 mW dan 108 mW. Untuk konsentrasi PVP-nya yaitu 5% sampai 0,005%.
Dan konsentrasi Ki ada 0,5 molar sampai 0,01 molar. Untuk variabel terikatnya yaitu karakteristik dan morfologi nanopartikel emas ONP yang dihasilkan atas sensitivitas pendeteksi kalorimetrik ion logam berat Pp12. Untuk variabel kontrolnya yaitu konsentrasi HOCl4 dijaga 0,125 milimolar dan lamanya sinar UV selama 60 menit. Kemudian ini adalah alatnya. Kemudian ini bahan. Untuk metode penelitian yang pertama sintesis nanopartikel emas berdasarkan variasi intensitas dan konsentrasi PVP. Parutan HUCl 0,125 milimolar ditambahkan sebanyak 5 mili dan ditambahkan VPP 0,1 mili dengan konsentrasi tersebut ke dalam gelas beaker 10 mili. Kemudian disinari UV dengan cahaya ultraviolet tipe C dengan lambda 253,76 nanometer. Ini ada dua variasi intensitas yaitu level 1 3,35 miliwatt dan level 3 108 miliwatt. Ini diradiasi selama 60 menit. Kemudian hasil penyinarannya diukur menggunakan UV vis. Kemudian untuk selanjutnya ada penambahan konsentrasi Ki. HOCl 4 0,125 milimolar 5 mili, kemudian ditambahkan PVP 0,1. Nah, untuk konsentrasi PVP ini menunggu yang optimal tadi. Kemudian ditambahkan konsentrasi Ki sebanyak 0,1 mili di gelas beaker 10 mili. Di sini menggunakan cahaya ultraviolet tipe C yaitu dengan lambda 253,7 nanometer dengan intensitas 108 miliwatt dan selama 60 menit. Untuk hasil penyinarannya diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian untuk pemurnian nanopartikel emas anisotropik, yang pertama hasil nanopartikel emas yang optimum diambil dan dimasukkan ke tabung sentrifuge, kemudian di sentrifuge 3000 rpm selama 20 menit, kemudian supernatant diambil sebanyak 2,5 mili, kemudian di top up di IO 2,5 mili, kemudian di ultrasonik. Nah, proses pencucian ini dilakukan 2 kali. Kemudian hasil pencucian diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk ini aplikasi deteksi kalorimetri. Kemudian yang pertama 1000 larutan ONP ditambahkan 1000 mikroliter larutan ONP ditambahkan 1000 mikroliter pH 10 vapor glisin 10, kemudian ditambahkan 100 mikroliter Na2S2O3 atau natrium tiosulfat 100 milimolar. Nah, di aplikasi ini ada dua uji, yaitu uji sensitivitas dan uji selektivitas. Yang pertama, uji sensitivitas ini menggunakan 100 mikroliter larutan Pb dengan konsentrasi tersebut, kemudian 100 mikroliter untuk selektivitas menggunakan 100 mikroliter ion logam lain. Kemudian dikocok dan ditunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit ditambahkan 2 Me 1 molar sebanyak 100 mikroliter. Kemudian ditunggu 60 menit. Kemudian hasil diukur menggunakan UV vis. Di penelitian ini saya menggunakan spektrofotometer UV vis yang mengevaluasi karakteristik optik emas ONP yang terbentuk dari variasi perlakuan intensitas sinar UV, konsentrasi PVP, dan penambahan Ki. Yang kedua ada penggunaan TEM atau Transmission Electron Microscopy, yaitu penentukan ukuran rata-rata distribusi dan morfologi ONP. Kemudian juga untuk mengamati aglomerasi dan etching partikel. Kemudian ada hipotesis ONP yang disintesis menggunakan bantuan sinar UV dengan kontrol parameter seperti intensitas UV, konsentrasi PVP, dan penambahan Ki dapat menghasilkan partikel dan morfologi terkontrol. Kombinasi ini mempengaruhi dari sensitivitas dari ONP terhadap ion Pp12. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke Bu Sriwayuni. Oke, demikian tadi Arya sudah melakukan presentasi rancangan penelitiannya. Ini saya zoom-nya ganti HP biar ada wajahnya. Yang pertama saya persilahkan Pak Dr. Sigit Priatmoko untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rancangan penelitian Adi Arya. Barangkali ada juga klarifikasi. Saya persilahkan.
Terima kasih Bu Wahyuni yang telah memberikan waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Kirana Putri, ini saya duluan. Ya, baik. Selamat ya Mas Aak ya. Adi Arya Kumah. Ya kan Aak. Baik, penelitian Anda ini nanti dilaksanakan di BRIN. Judulnya kebo banget ya. Sintesis nanopartikel emas dalam larutan PTP, polivinil pirohidron, dan kalimedia berbantuan iradiasi sinar UV untuk deteksi ion logam berat timbal secara kolorimetrik. Di sini ada kata-kata berbantuan. Kalau misalnya tidak dilakukan pakai UV, pakai sinar biasa, kira-kira bisa apa tidak? Kalau sinar tambak ini tidak bisa, Pak, karena dia energi fotonya kurang besar untuk memfotolisis dari awan. Yang kurang besar apanya? Dalam, Pak, Yang kurang besar intensitasnya intensitasnya. untuk Intensitas memfotolisis. apa energinya? Oh ya, energi, Pak. Energi. Ya, energi. Intensitas apa energinya? Energinya. Energi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tanpa UV, tanpa sinar tampak, kira-kira bisa berlangsung nggak? Sebenarnya bisa, tapi mungkin memerlukan waktu yang lama ya, Pak. So, Saya pernah membaca itu dia pakai suhu ruang bisa, suhu ruang tanpa cahaya, tanpa Hah? UV, tanpa cahaya, tanpa UV. bisa nggak? Kemungkinan kalau itu kayaknya Nah, kamu lihatnya kan di situ secara kolorimetrik. Kolorimetrik artinya apa sih? untuk kolorimetrik ini di apa namanya? Untuk deteksi ion PP-nya, Pak. Nah iya, maksudnya kan nantinya kan larinya ke kolorimetrik gitu. Iya. Berarti kan di situ mesti ada bantuan gelombang elektromagnetik, ya loh. Jadi sintesisnya jelas pakai itu. Tapi kan ketika aplikasi juga membutuhkan sinar UV kan begitu. Kalau untuk apa namanya, kolorimetrinya nggak Nggak pakai memerlukan. UV. Iya, Berarti sintesis itu harus pakai UV. iya betul. Sintesisnya saja yang pakai UV. Kemudian eh oke, ini oke. Ini anu ya, nanti bisa Ringkas ya, Pak? ya agak Iya, diperpendek panjang sekali. multitafsir. Iya. Nah, jadi nanti tolong dicari supaya lebih pendek, tapi kita menghilangkan sensi gitu Ibu. Sensi apa? Sensi dari penelitian yang dilakukan. Siapa? Nah, oke, kemudian nah, ini penelitian ini sudah jalan apa belum? Sudah. Oh, sudah jalan. Berarti kan nggak mungkin nambah variabel. Iya. Ya tahu berarti. Ya dimungkinkan Pak Siti. Ya, maksudnya kan kalau misalnya ada tambahan variabel dan bisa dilakukan di lab sini kan mungkin misalnya nanti ya. Nanti Mana kita itu cek. tantangan tuh Adi. Kita cek dulu. Baik, kenapa kok Anda memilih dua zat tadi yaitu polivinil pirolidon dan KI untuk sintesis nanopartikel emas? Karena kan setahu saya banyak larutan lain yang bisa dimanfaatkan juga untuk membuat nanopartikel emas. Iya. Dan kenapa mesti dua? Yang pertama ini VPP ini sebagai agen stabil. Sebenarnya ada apa namanya, CTIB, dia itu bersifat Yang penstabil yang mana? yang PVP-nya, Pak. PV-nya penstabil. Ya, Maksudnya penstabil? dia bisa kayak melapisi AONP ini biar tidak terjadi agregasi. Tidak terjaga. Maksudnya ini kan tujuan kamu targetnya kan membuat nanopartikel. Iya. Nano itu di situ berapa tuh ukurannya? 1 sampai 100 nanometer. 1 sampai 100, ada yang bilang 1 sampai 50 ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri pakai 1 sampai 50. Nah, pertanyaannya kan supaya ukurannya tetap di bawah katakan 50, kan dia mesti kan secara real itu partikel yang kecil mesti ingin kumpul. Iya. Ya seperti kita lah, kita kalau ketemu teman sebaya, seumuran, mesti akan ketemu dan mesti akan menggerombol membentuk agregat. Berarti kan di sini polivinil
nil pirolidonnya ini berfungsi untuk mengcounter supaya kerumunan tadi itu tidak membesar, Iya. ya toh, sehingga ukuran nanonya itu tetap bisa dipertahankan. Oke, terus kelebihannya apa dia? Kok kamu pilih itu? Yang PVP ini kelebihannya dia tidak bersifat toksik, Pak. Strukturnya kayak apa toh? Ada enggak? Ada. Ini, Pak. Polivinil pyrrolidion, polivinil pyrrolidion. Ada nitrogennya ya? Iya. Polivinil pyrrolidion ya. Terus apa ini? Ini kan agen penstabil. Nanti kan interaksinya dengan, nah ini yang mungkin ini interaksinya di bawah itu. Ya, Nah, coba diperbesar itu. boleh. Di zoom. Nah, terus, berarti kan di situ nanopartikelnya yang sebelah kiri, kemudian dengan PVP nanti di situ yang ketemu dengan nanopartikel peraknya itu adalah si O-nya ya, bukan yang N ya. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia ada elektron bebasnya, Pak. Apa? Elektron bebasnya. Di N-nya apa? Tidak ada elektron bebas ya? Ada, tapi dia berikatan sama C-nya, Pak. Yang O-nya kan juga berikatan dengan C. Karena apa namanya? Oh, punya ini 2 elektron bebas. 2 elektron bebas. Bebas yang- 2 pasangan elektron bebas loh. Iya. 2 pasangan elektron bebas. N kan juga punya pasangan elektron bebas meskipun jumlahnya cuma 1 ya, 1 pasang. Iya. Tapi alasannya sebenarnya bukan itu. Alasannya apa kira-kira? Alasannya O-nya itu kan lebih berada di luar. Kan? Jadi kalau kita punya tangan seperti ini kan tangan dengan badan kita lebih mudah gaji apa? Oke, iya, O-nya. Nah, berarti kan O-nya, N-nya kan di dalam lingkaran itu. Meskipun sebenarnya N juga bisa berperan. Nah, memang harus ada apa ya bukti lain, tapi yang ini bukan bukti. Nah, di situ O-nya yang nempel. Nah, O-nya itu nanti akan menghambat nanopartikel lain yang ingin menemui si emas yang kuning itu kan. Sehingga nanti dia harapannya menjadi ukuran kecil. Baik, itu alasannya adalah karena dia seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang KI-nya. KI-nya sebagai apa di sana? Ini sebagai shape director atau agen perubah bentuk, Pak. Nah, berarti kan dia sebagai agen reduktor lemah ya? Iya. Reduktor lemah. Reduktor itu berarti dia nanti akan bereaksi dengan siapa? Sama AU13. AU13. AU13-nya nanti akan berubah menjadi AU0. AU yang tidak bermuatan. Kemudian iminnya akan berubah menjadi I3. Menjadi I3 atau I2? Apa I3? I3, Pak. I3. Iya. I2 dulu toh. I2 dulu, kemudian I2 yang ada di dalam cairan itu, nah itu ya. Jadi I2 itu kan dia mengendap. Tapi kalau ada KI, dia jadi larut. Membentuk itu, KI3 itu. Makanya, ini reaksinya ya, yang bawah itu ya. AU dengan menjadi kompleks, apa itu? Kompleks AU. AU berapa? AU3. Triodo aurat 3 ya? Yang mana Pak? Yang ini ya Pak? Kimia organik lali mesti gitu. Triodo aurat 3. Ya, oke. Oke, jadi di situ terus kamu kan nanti akan memvariasi PVP-nya dengan I-nya. Iya, Pak. Gitu ya. Penelitian ini kan mungkin sudah dilakukan orang. Sudah ada. Apa belum pernah? Untuk kenapa sehingga kamu variasi gitu? Apa namanya? Yang PVP sama KI itu sudah ada, tapi yang pakai UV. Oh, yang pakai UV belum? Saya belum nemu. Fungsinya UV di sini apa ya? Untuk mereduksi AU13 ke AU0, Pak. Menjadi AU0. Itu ada penelitian atau artikel yang pernah mengatakan meskipun tidak sama dengan penelitian yang dilakukan bahwa UV ini berperan untuk membantu. Ada. Di sini ada. Iya, ini Pak. Tapi yang pakai UV ini dia cenderung di tahun 2000-an ya Pak. Untuk 2020 ke atas saya belum nemu untuk pakai UV ini. Jarang nemu.
Ya, oke. Berarti di situ ya. Ya, itu kan, terus kan kalau di sini kan cuma PIV tok, nggak ada Iya. KI-nya. Heeh. Nah, penelitian Anda ini kan berarti apa? Nilai novelty-nya apa? Kebaruan yang bisa Anda sampaikan. Untuk kebaruannya itu yang pertama sintesis memakai UV ini masih tergolong jarang ya Pak. Kemudian untuk antara PVP dan KI ini dia ada yang membuktikan bahwa bisa mengontrol bentuknya. Kemudian pakai UV juga ada yang pakai UV saja bilang kalau dia bisa mengontrol bentuknya juga ke anisotropik. Jadi mungkin saya menggabungkan ini bisa menjadikan lebih optimal untuk membentuk anisotropiknya itu, Pak. Terus, sekalian ke belakang metodologi penelitian. Boleh. Berarti nanti kan kalau untuk saya, nanti untuk sintesis nanopartikelnya karena Anda menggabungkan dua, mungkin tidak. Kalau misalnya sintesis nanopartikelnya tanpa PVP tapi jadi gini, yang tanpa PVP tanpa KI. Kemudian yang kedua yang pakai PVP tanpa KI, yang ketiga pakai tanpa PVP pakai KI, yang terakhir dua-duanya. Jadi ada 4. Kemarin nggak dilakukan. Kalau kemarin saya dengan PVP tapi tanpa KI, Ya. kemudian VPP sama KI. Yang KI saja tanpa PVP tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang penelitian sebelumnya itu yang di BRIN dia nggak pakai KI, dia itu terbentuknya cenderung lama Pak. Dan juga dia pakai UV ini dia tidak stabil. Kemudian pakai UV tidak stabil. Pakai PVP, tidak pakai VPP tidak stabil. Tidak stabil. Ya. Artinya dia ukurannya cenderung membesar. Iya kayak aura-auran gitu Pak. Nah, hal itu yang tadi yang perlu kamu tambahkan di dalam metodologi penelitian. Jadi di metodologi bahwa desain penelitiannya nanti yang akan dilakukan adalah meskipun sudah terjadi itu tadi itu. Jadi KI tidak di kan pertama yang pakai PVP tanpa KI. Yeah. Kemudian yang kedua kan tanpa PVP dan tanpa KI. Yeah. Terus yang ketiga yang pakai PVP dan pakai KI. Yeah. Nah, yang pakai KI saja tanpa PVP tidak dilakukan. Nah, itu diberi keterangan. Gitu. Jadi di metodologi ada beri penjelasan, ada desain penelitian yang dilakukan, tidak dilakukan eksperimen yang hanya menggunakan KI karena bla 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 bla. Nanti di dalam metodologinya nanti ada struktur desain eksperimen yang pakai katanya belum ada diagram yang menunjukkan desain eksperimen yang nanti akan Anda lakukan. Ada Pak di lampiran. Di halaman di 73. Tapi ini secara garis besarnya, Pak. Oh iya, gitu Mas. Secara garis besar, iya. Ya ini maksudnya, ini kan secara umum. Yang tadi itu yang desain yang secara tadi itu yang kenapa harus divariasi PVP-nya, KI-nya divariasi kan? Iya Pak. Kemudian kenapa kok tadi KI dilakukan tanpa PVP tidak ada? Ya itu yang maksud saya di metodologi belum diperhatikan. Ya Pak. Ya. Oke, kemudian berikutnya kenapa sih memilih nanopartikel Mas? Kan nanopartikel kan juga banyak. Iya. Kemarin itu ada yang perak sama SN. Ya, pokoknya kenapa Anda memilih Mas? Kan Mas harganya mahal. Iya. Karena dia memiliki fenomena LSPR ini yang unik, bisa mendeteksi dia lebih sensitif terhadap penambahan suatu zat lain di ONP ini. Perubahan indeks bias di sekitar ya untuk memungkinkan lebih detail untuk yang lebih signifikan di deteksi kalorimetri.
Kemudian juga apa namanya PVP AUNP ini lebih stabil ketimbang nanopartikel emas lain. Lebih stabil dibanding nanopartikel yang lain. Nanopartikel lain ya. Dibanding agil stabil emas. Iya Mas. Lalu itu di situ kan ada LSR atau LSPR. LS apa? LSPR Pak. LSPR. LSPR. Nah, coba jelaskan dari sisi itu. Iya, Apa tuh LSPR? sebentar. Oh, teori ini kan betul ngerti. Iya. Aduh. L-nya lokal, localize. Localize S-nya S resonance surface surface. surface R-nya, EP-nya plasmon plasmon. Terus R-nya resonance resonan. Maksudnya apa itu? eh, resonansi plasmon permukaan yang terlokalisasi. Nah ya, maksudnya gimana? Apakah itu hanya berlaku di partikel emas atau partikel nano yang lain? Pada Ag, pada Bb misalnya, pada Aku, pada Sn. Apakah juga tidak ada SPRL-nya, LSPR-nya? Untuk nanopartikel lain kemungkinan ada, tapi untuk KUNP ini lebih lebih apa namanya lebih bagus gitu Pak LSPR-nya. Yang bagus yang mana? LSPR-nya Punya fenomena siapa? punya AU. Punya AU. Ya. Eh, bisa enggak kamu hubungkan dengan interaksi antara cahaya? Ini kan nanti pakai kolorimetri ya. Iya. Kemudian di situ, oh ini kan nanti kan aplikasinya untuk deteksi BB. Iya. Sekarang itu ada persamaan hubungan antara energi elektromagnetik dengan ukuran partikel emas. Iya. Maksudnya apa reaksinya ya Pak? Variasinya kayak macam apa ya, persamaan yang menghubungkan antara ukuran partikel emas tadi dengan eh, besarnya energi yang setara dengan, kan di dalam tulisan kamu proposalnya ada yang setara itu Pak. Halaman berapa ya? Nah itu maksudnya itu. E sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 ML kuadrat. Nah nanti kamu buka lagi itu ya. Oh iya. Data hubungan tadi itu. Jadi energi yang setara dengan gelombang elektromagnetik itu sama dengan yang kaitannya dengan ukuran partikel. Itu M itu bilangan kuantum utama, H itu tetapan Planck dibagi 8 ML kuadrat. Nah, L-nya ini ukuran dari partikelnya, nanonya tadi. Nah, E-nya tadi itu kalau dihubungkan dengan persamaannya gelombang kan apa? E sama dengan Lambda. C per Per lambda. lambda ya. Nah, itu dari situ nanti akan nyambung panjang gelombang yang apa yang nanti akan terlihat di kolorimetrik dengan ukuran partikel emas yang nanti bisa dipakai untuk deteksi BB. Oke. Kemudian kenapa kok ada memilih kolorimetri bukan misalnya pakai AN atau pakai kita sudah punya alatnya tapi rusak ICP MS? Karena apa namanya dia bisa dipantau secara in situ atau pemantauan secara langsung. Langsung ya. Ya. Jadi langsung misalnya ini ada BB-nya apa tidak langsung pakai nanopartikel emas dimasukkan terus nanti kelihatan langsung. Iya, perubahan warnanya kalau ada PB-nya. Terus selain itu apa? Selain itu juga apa namanya dia tidak memerlukan peralatan yang canggih seperti Tidak memerlukan peralatan canggih, ini langsung gitu ya. Ya langsung. Tapi kan permasalahannya begini, mungkin tidak di situ ada namanya interferensi. Interferensi itu kan di dalam kenyataan kan tidak hanya PB, mungkin ada AG. Biasanya nano PB, biasanya ada AG. Ya, ada juga mungkin CU, mungkin CD. Bagaimana Anda bisa tahu
ini nanti mesti yang terdeteksi hanya PBI. Untuk itu di penelitian saya ada juga uji sensitivitas, uji sensitivitas, yaitu menguji dengan Sensitivitas apa berarti? kalau yang sensitivitas di seberapa besar yang bisa dideteksi, Heeh. kemudian yang selektivitas ini Sensitivitas dan selektivitas berarti dari gimana? ya Itu sensitivitas sama selektivitas. Bedanya apa di sana toh? kalau untuk sensitivitas ini dia menentukan LOD atau limit of detection, Limit kemudian detection berarti seberapa besar yang nanopartikel ini bisa deteksi keberadaan PB sampai berapa kecil ya. ya Kalau yang selektivitas selektivitas ini membandingkan dari logam-logam lain agar tidak terdeteksi dengan apa namanya sensor kolorimetri PB ini. Jadi yang nanti berubah cuma PB doang, seperti itu apa itu pembandingnya apa? ada Itu CR, pembandingnya CO, tadi ada SR, dua atasnya. CO, CA, C apa COB? CO, CO2 plus ya? ya CO2 plus semua. CO2 plus G, HG, CA, CU, BANI. Ini Anda kok memilih ini kok bukan yang lain? Misalnya kayak ada AG, apa karena muatannya sama itu 2 plus? Ya, karena kan ini PB-nya 2 plus, jadi kita ngambilnya yang bermuatan sama? Ya. Ya, oke. Terus kenapa kok pilih PB? Kan logam yang berbahaya, logam berat itu kan banyak PB. Kalau dulu PB itu banyak bermasalah karena dia dimanfaatkan oleh Pertamina untuk meningkatkan nilai oktan bensin lewat apa tetraethylit itu. Ya, tapi sekarang ini kan Pertamina sudah tidak pakai zat itu. Nah sekarang apakah PB ini cukup banyak di lingkungan sekitar yang mencemari limbah atau gimana? Anda kok memilih PB? Dari penelitian Sulistyo 2024 dia mengungkapkan bahwa perairan Indonesia ini memiliki konsentrasi PB yaitu 0,4 sampai 0,6 mg per liter. Tapi dalam batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 0,1 mg per liter. Jadi ini masih terpaut yang besar dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti takutnya berdampak ke tubuh gitu, Pak. Bahwa ke tubuh lah ya maksudnya gunanya banyak PB itu. Ya. Di lingkungan, di perairan banyak. Industri apa tuh yang menghasilkan PB? Ada tekstil. Tekstil, ya. itu pakai PB? Dia limbahnya ada PB-nya, Pak. Terus cat. Kalau cat iya. Tapi kalau tekstil apa PB ini ya? Kayaknya ada, Pak. Kayaknya ini membingungi gue. Nanti dicek lagi. Kalau yang banyak itu industri cat itu pasti. Cat ya. Ya pakai PB itu. Terus cat kan sekitarnya banyak ya. Jadi kalau misalnya pas kena air hujan, catnya luntur itu kan masuk ke perairan. Oh iya. Ya, kayak gitu. Oke. Terus tadi PVP sudah, KI sudah. Lalu kenapa sih kok PVP dan KI-nya perlu divariasi? Seperti yang penelitian ini. Kan tadi PVP-nya kan fungsinya sebagai stabilisator. Iya. KI-nya berarti sebagai reduktor lemah. Iya. Terus kok divariasi tadi itu? Untuk memaksimalkan hasilnya nanti, Pak. Memaksimalkan hasilnya? Hasil anisotropiknya. Terus kaitannya nanti terhadap konsentrasinya itu. Sensitivitas ketika nanti dipakai untuk deteksi PB. Oh iya. Tularnya ke sana. Baik, kemudian karakterisasi ini kan di dalam permasalahannya ada berapa? 3 ya? Masalahnya itu ada 2, Pak. Pengaruh intensitas. Oh iya. Pengaruh intensitas. Sekarang yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas dan konsentrasi? Pengaruh intensitas. Intensitas ini.
Berarti nanti intensitas UV-nya divariasi. Ya, Kamu bisa. bisa. Dari ini Pak, nanti kan Alatnya ada. ada pakai UV chamber ini ada apa namanya? Ada level-levelnya. Ini yang level 1 itu sebesar karena dekat dengan sumber cahaya nanti dia lebih besar Pak, sebesar 3,35 miliwatt. Tapi ada ukuran kuantitinya. Ada Oke. Lumen ya, satuannya lumen. miliwatt Pak. Buat berarti energinya toh, Oh, tegangannya. Ya nanti kamu cek lagi dulu satuannya ya. Karena kalau intensitas tahu saya lumen itu. Tapi lumen. kalau kamu pakai energi yang pakai volt tadi itu berarti tenaga listrik yang Oh, kalau menurut saya kok karena itu kaitannya dengan besar apa jauh pendeknya terhadap itu yang kuning itu yang reaktannya itu mungkin lebih lebih cenderung ke lumen. lumen. Lumen itu mungkin ya. Oke, terus konsentrasi PP terhadap karakteristik. Nah, karakteristik ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan KI terhadap karakteristik. Kemudian yang ketiga, sensitivitas dan selektivitas. Oke. Sekarang yang pertama, bagaimana jawabnya? Metode apa yang harus Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan rumusan kelas 1? Karena Anda mau mengetahui pengaruhnya. Oh, ini nanti berpengaruh dan tidak terus. Caranya menyelesaikan menjawab pertanyaan itu. Dengan memvariasikan intensitas gitu ya Pak. Dan variasi konsentrasi PVP-nya. Terus, ya, Kemudian dilakukan karakteristiknya dilihat dari apa? dari memakai UV vis sama TEM Pak. Karakteristik dari nanopartikelnya. Untuk optiknya pakai UV vis, untuk morfologinya pakai TEM. Dua tok itu? Iya. Nggak pakai PSA? Enggak, soalnya apa namanya? Distribusinya bisa dilihat dari TEM juga Pak. Distribusi partikel. Distribusinya bisa dari TEM. Itu TEM-nya HRT atau TEM biasa? TEM biasa Pak. Biasa jadi ya kurang anu ya. HRT itu nanti bisa lihat detail sampai ke apa garis-garis kristalnya. Ya, terus nanti nanopartikelnya kayak emas, terus Anda tahu kristal emas ciri khasnya apa? Kristal. Kan nanti pakai TEM akan ketahuan ini betul nih punyanya emas ini. Ya di situ ada apa yang kita sebut sebagai angka ini loh, angka apa namanya Bu? Ada kristal itu 100 Oh iya. 111. 111 lah itu tahunya indeks kristal. Indeks kristal. Ngerti lebih? Karena Anda pakai TEM, pakai TEM bisa sampai situ. Untuk itu saya belum pelajari. Belum pelajari. Oke, tapi datanya ada. Datanya ada. Datanya ada ya. Maksudnya kan ketika nanti Anda menuliskan hasilnya nanti bisa dilacak gitu. Jadi misalnya ini nanti pakai XRD enggak? Halo Mbak? XRD. Enggak. XR pakai ini aja apa namanya? TEM sama UV vis Pak. Nah, maksudnya kan karakterisasi nanopartikelnya itu apa Bu XRD? Kalau misalnya kita kan biasanya kalau pakai pen itu nanti bandingannya dengan XRD. XRD-nya tahu, nanti kan dari XRD kan bisa ketahuan tadi yang notasi kristalnya tadi itu kemudian dicocokkan dengan temnya. Cuma temnya itu kemarin muncul garis-garis enggak? Nanti janu ya, dicek lagi ya. Baik, karena itu dua-duanya penting itu sebenarnya. Tapi kemarin kamu tidak lakukan itu ya. Time saja karo satunya lagi apa? UV vis. UV stop. Ya, ada UV vis itu apa itu? Halo Mbak? UV vis yang Anda pakai itu apa? Untuk ini apa namanya? Melihat sifat optik dari AONP-nya, Pak. Sifat optik. Terus secara visual ya? Iya. Kalau temnya tadi sudah. Kemudian sekarang tadi kan Anda bilang ada LOD, ada satunya lagi apa itu? Yang ini ya, LOD sama
Yang sensitivitas sama selektivitas. Iya, betul. Sensitivitas coba. Yang tadi ini ya, Pak. Coba diperbesar. Yang sensitivitas. Nah, itu berarti nanti ini 3 kali Blanco SD ya. Iya. Bagi kemiringan kurva kali. Yang kiri ini kurva apa ini? Ya, ini salah satu contohnya, Pak. Oh, ini contoh. Penelitian dari apa namanya orang lain. Itu kan ada beberapa kurva itu ya, Ya. 10-an itu. Itu berarti pada panjang gelombang yang sama, cuma konsentrasinya beda. Iya, Pak. Absorbansi larutan. Yang sebelah kanan, geser. Ini yang terkait dengan selektivitas. Iya. Berarti nanti tiap anunya gimana coba ada ceritakan. Ada ceritakan. Ini kan nanti ada berbagai ion tadi. Iya. Ada NG, ada yang sama-sama harus dua. Mungkin bisa diceritakan supaya teman-teman ini bisa tahu. Jadi nanti ada apa namanya reaksi seperti berikut. Kita memakai natrium tiosulfat dan pakai 2Me ini, dia apa namanya? Dia hanya bereaksi dengan Pb, Pak. Jadi S2O3 atau tiosulfat ini dia apa namanya? Kayak membentuk lapisan untuk melindungi AU ini. Kemudian 2Me ini dia akan menjadi ME-nya itu apa? mekraptoetanol. Oh, Mekraptoetanol. Bentar. Apa ya? 2 mekraptoetanol. 2 ngomongnya. Susah, Pak. Aduh. Mana ya? Ini. Ya oke lah. Bargui ini kan setelah itu nanti kan XPP-nya akan terambil oleh yang merah tadi itu. Ya. Nah, gitu. Dia tergantikan ya. Nanti dia Nanti S2O3-nya hilang, tersubstitusi oleh PB gitu. Iya. Ya. Karena jadikan yang merah itu kan menggait PB-nya. Iya. Tapi PB-nya ini PB 2 atau PB 0? Ini PB 2+, Pak. PB 2+. Nah ini. Ketika nanti sudah dipakai, AU-nya kan sudah jadi AU 0. Iya. Ya, AU-nya nanti jadi AU 0 kita bermuatan. Kemudian interaksi dengan PB-nya itu interaksi yang kimia, artinya terjadi reaksi redoks, atau dia hanya absorpsi biasa. Kalau dulu itu yang saya juga pernah bimbing itu, tapi dia tidak pakai AU, dia pakai partikel Ag yang pakai reduktor ini asam askorban. Nah, itu ada redoksnya. Kalau kita lihat gimana? Apakah sama? Jadi juga ada redoksnya. AU-nya tadi kan sudah 0. Kemudian nanti jadi nanopartikel. Kemudian interaksinya dengan PB2+ itu interaksinya seperti apa? Dia mengalami agregasi, Pak. Ya? Agregasi. Kayak pengikisan gitu, Pak. Kan nanti yang awalnya gede kayak ini, Pak. Disuruh. Suaramu. Apa namanya? Yang awalnya ONP ini dia besar, maksudnya dengan diameter berikut. Kemudian nanti kalau terkena 2Me sama PB2+ ini, dia akan kayak agregasi atau pengikisan gitu, Pak. Nanti pengikisan itulah yang membuat apa namanya pergeseran warna yang dapat. Tapi di gambarmu itu bukan PB2+ loh, di sebelah kanan PB itu loh. Ini. Nah, itu berarti kan PB yang netral. Kalau sebelumnya ini PB2+, Pak. Kalau yang ini mungkin nanti saya cek lagi. Nah, sementara yang kiri ini kan AU-nya AU +1 ini. Apa +3? Yang kiri. Kalau yang ini AU +1. AU +1. Iya. Nah, ya, AU +1. Ini ilustrasi ini menggambarkan yang nanti Anda lakukan, atau Anda hanya sekedar
menunjukkan bahwa nanti kira-kira mekanismenya seperti ini gitu. Atau gimana? Untuk bahannya saya menggunakan sama Pak, pakai natrium sulfat sama 2Me ini. Hah? Untuk mungkin apa namanya? Untuk kerasnya juga kurang lebih sama Pak. Nanti reaksinya kamu anu ya, kamu cek lagi ya. Oh ya, Maksudnya kan nanti kan tadi kan saya tanya kan begini, akunya kan sudah berubah menjadi aku 3 plusnya menjadi aku tok, aku nol tadi, AU0. aku nol. Jadi ketika sintesis nanopartikel, AU-nya sudah menjadi AU0, kemudian baru setelah itu dipakai untuk deteksi BP2+. Iya. Nah, kamu cek nanti di situ apakah terjadi mekanisme reaksi redox. Kalau redox itu seperti apa? Artinya itu AU-nya nanti apakah kembali menjadi AU3+, kemudian PB-nya nanti kan PB2+ atau PB. Nah, itu nanti kamu cek karena ini penting. Ya, karena ini penting. Wono nih, wono nih proposal. Interaksinya dan apa akibatnya kita buat. Ada baru cerita tentang PVP dan PVP-nya nyantol AB, nyantol AU, kemudian ya iterasi ini dong mas. Baik, sekarang berikutnya berarti nanti iradiasi UV-nya divariasi tapi bukan pada lamanya ya, tapi pada intensitas. Iya, tapi sebenarnya saya udah memvariasi itu, apa namanya? Apa? Tapi ternyata apa namanya? Kemarin saya variasinya 5 menit sampai 60 menit. Per 5 menit, Pak. Jadi 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu berpengaruh nggak terhadap berpengaruh. Kayak dia semakin lama untuk waktu iradiasinya dia puncaknya semakin tajam, Pak. terus berarti kan kamu nanti milih yang paling tajam diambil. Kemudian nanti baru divariasi anunya apa namanya intensitasnya. Iya, kemarin Iya. kamu kan pakai sing sak jam. Oh iya. Bingung ae. Nah iya kan, berarti kamu tidak memvariasi itu dulu, ketemu yang paling bagus, kemudian baru intensitasnya divariasi. Iya, Berapa variasi itu enggak intensitas? 2. Kalau intensitasnya 2, Pak. Cuma 2 dok. Iya. Oke, kemudian ya, jadi ini yang paling urgen di sini adalah interaksi antara transmaksimum dengan media. Itu yang belum ada saksikan dalam proposal ini. Terus hipotesis sekarang. Nah ini hipotesis. Hipotesis apa? Daerah karuan ini gitu mas. Hipotesis tinggal gini aja atau hipotesis utama. Berarti kan kalau kita menguji hipotesis kan hipotesis nol. Ya, tapi yang dituliskan hipotesis kerja, ditulis dua-duanya juga boleh. Misalnya hipotesis utamanya hipotesis kerjanya misalnya di sini misalnya ada pengaruh apa tuh anunya PVP. Nah, misalnya di sini ada misalnya hipotesis nolnya variasi konsentrasi PVP dan KI tidak berpengaruh. Kan kamu variasi nanti tahu. Iya. Berarti kan nanti kamu tahu bahwa oh nanti kalau divariasi pada konsentrasi sekian nanti akan hasilnya paling besar. Berarti kan untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi itu berarti di situ apakah jadi H0-nya menurut saya kalau mau dibuat yang lebih detail kalau variasi konsentrasi PVP dan KI berpengaruh terhadap karakteristik nanopartikel emas ya dan kemampuan deteksi terhadap ion Pb secara kolorimetri. Itu detail itu H0 itu H1-nya. Kalau H0-nya berarti tinggal atau menambahkan kata-kata tidak berpengaruh. Nah terus dari situ kemudian muncul hipotesis spesifik. Ya misalnya konsentrasi KI, konsentrasi PP dan KI, tadi kan kamu tidak memvariasi yang
tanpa KI. Tanpa KI. KI, betul ya? KI tanpa PVP nggak ada. Kan yang ada PVP, PVP dengan KI dan yang tanpa dua-duanya. Jadi nanti mungkin hipotesis minor berikutnya adalah kombinasi konsentrasi PVP dan KI yang diinformasikan nanopartikel dengan ukuran terbaik bla 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 ditandai dengan perubahan. Itu bisa kamu munculkan. Nah, tahunya gimana? Kamu kan sudah eksperimen, kan sudah tahu kira-kira hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu jawaban. Terus carikan pertanyaan, pindahkan ke tesis yang berarti kamu sudah tidak perlu pikir lagi bisa lo jawaban tinggal jawab pertanyaan. Ya, jadi metodenya jangan seperti ini. Siapa? Kemudian di dalam metodologi di dalam proposalmu itu yang variasi PVP dan KI di situ kok konsentrasi KI-nya minimal tapi bawahnya kok AU201A, AU202B. Ini apa ini? Kok tidak konsentrasi ini, Wai? Itu cuma penamaan saja, Pak. Salah. Jadi kalau mau ditambahkan konsentrasi AU-nya, KI-nya itu misalnya yang AU201A itu berapa minimal? Ya nanti tolong ya. Ditambahkan. Ini berarti berapa konsentrasi AU, KI berapa konsentrasi PVP? 3. KI-nya berapa macam? 4. KI-nya 4, PVP-nya 4. Nah, sekarang begini. Ini KI, ini PVP. Caranya begini, kalau ini 4, ini 3, terus kemarin gimana caranya? Berarti ada 12 variasi. Iya. 12 variasi ya? Iya. Mantap. Untuk PVP-nya 4, konsentrasi KI-nya juga 4. Oh iya, 4 berarti 16. Kemarin kamu coba 16. Terus gimana caranya memvariasi kalau 4? Yang pertama apa namanya? Misalnya KI-nya pakai yang konsentrasi 0,5, PVP-nya yang 5 gitu. Oh, Gimana jadi kemarin desainnya? Itu yang ingin saya tahu. Gimana? sebenarnya ini konsentrasi yang dipilih merupakan konsentrasi optimal. Sebelum itu juga saya trial, Pak. Tapi yang saya ambil ini merupakan konsentrasi yang optimal. Jadi menggunakan yang ini menggunakan PVP yang 5%. Maksudnya? Yang optimal itu yang AO 201 itu, kan. Ya, tapi kan maksudnya dalam desain eksperimen itu kan variasi seperti ini dan variasi KI, Pak. Iya. Nah, iya. Coba anunya di dalam apa? Di dalam metodenya, metode eksperimennya. Itu PV dan KI-nya bareng atau gimana? Jadi yang pertama coba itu dibuka anunya. Ini sintesisnya. Ya. Jadi orang ketok. Ini yang kiri apa itu? Ini yang konsentrasi variasi konsentrasi PVP-nya, Pak. Itu di variasi. Ya. Nanti kan jadi produk. Ya. Berarti kan kamu nanti punya 4 macam. Punya 8. 8 karena intensitasnya. potensinya ada 2. Iya. Oke, berarti 8. Terus setelah itu baru dilakukan variasi pakai KI gitu. Iya. Nah, kan ada 8. Iya. 8 tadi itu padahal KI-nya kan juga ada 4. Lagi mau lakukan semuanya atau gimana? Saya milih salah satu yang paling optimal. Oh, berarti dari PVP yang 8 tadi itu diambil yang optimal, harus divariasi di KI-nya. Nah, ini orang cerita nih. Makanya saya bingung loh. Ini misalnya dibuat ANAFA itu 16 percobaan, nih. Serentak. Makanya nanti kamu tuliskan di dalam desainnya itu tadi itu. Jadi supaya pas orang membaca, oh ini tuh yang dilakukan. Jadi kan kamu optimasi dulu yang PVP, kan itu. Optimasi terhadap konsentrasi PVP, optimasi terhadap intensitasnya. Setelah ketemu, baru nanti divariasi terhadap KI-nya gitu. Iya. Gimana? Gitu. Iya. Ayo. Tapi ini nano. Ya. Desain eksperimennya belum ada. Jadi nanti setelah pendekatan lokasi. Nah ini desain penelitian ini sih satu kan kamu tidak hanya menyajikan pengaruhnya ini toh ada tadi itu yang saya tanyakan. Ditambah ya dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk diagram. Bisa berapa menit ini? Apa ya?
Saat jam lebih. Ya, baik. Eh, Target Anda nanti menjadi nanopartikel. Ya. Nanopartikel. Tadi dikatakan bahwa sekali lagi bisa pertanyaan. Tadi kan ramah lingkungannya itu gimana? Karena tidak memerlukan bahan kimia yang toksik, Pak. Kalau pakai reduksi kimia yang metode lain, D ini pakai Itu bahan kimia semua. Mbak. Ini bahan kimia semua. PVP bahan kimia, KI bahan kimia. Tapi Prekursor AU-nya pakai apa? Prekursor AU. HUCl 4. Nah, itu kan juga bahan kimia. Tapi tidak bersifat toksik seperti apa namanya Nah, sebagai bahan kimia. Kalau misalnya kepengen yang ramah lingkungan itu kayak dari tanaman. Ya, tapi dia tidak stabil, Pak. Wah. Kalau pakai yang bahan alami. Maksudnya Iya betul. Tapi kalimat kamu jangan kemudian kita ramah lingkungan dan sebagainya. oh iya. Oke. Ya mungkin itu bukti yang dapat saya kemukakan. Ya, selamat menyelesaikan rangkaian tugas berikutnya, membuat skripsi dan di artikel ya. Ini saya kira datanya banyak, ini bisa artikel, bisa buat artikel ini kalau mau dibuat ya. Kira-kira sudah jadi belum? Belum. Belum. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaan-pertanyaan maupun klarifikasi ke Saudara Adi Arya. Saudara tadi dicatat ya untuk melengkapi ataupun meluruskan susunan-susunan ataupun susunan dari draft yang sudah ada itu agar termasuk judul tadi. Ya, jadi nanti bisa diskusi dengan Bu Kirana dan juga dengan saya untuk membuat judul yang lebih simpel tetapi lebih jelas, mungkin seperti itu. Berikutnya mahasiswa mungkin ada yang mengajukan pertanyaan dari sisi ini apa? Utara, timur. Ini belum siap. Baik, kalau mahasiswa tidak ada, sambil menunggu pertanyaan mahasiswa, Ibu Kirana Putri barangkali akan memberikan tambahan. Ibu, monggo kalau Ibu akan memberikan pertanyaan, nanti saya yang terakhir saja. Oke, makasih Bu Sri Wahyuni atas kesempatannya. Salam kenal Bu. Salam kenal juga buat Pak Sigit. Matur nuwun, ini apa namanya? Ini suara saya kedengaran nggak ya Bu ya? Ya. Oke. Yeah. Ini terima kasih untuk masukan-masukannya untuk Alia. Sama juga buat Alia ya sudah sampai sempro akhirnya seperti itu. Dan tinggal tugas selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi untuk melanjutkan bikin cerita, bikin artikel, dan semoga tidak ada yang perlu ditambah ya datanya. Nanti kita lihat lagi. Jadi ini memang kami di sini kan di Pusat Riset Fotonik ya Bapak Ibu. Ini memang kami ini kerjaannya membuat nanopartikel dengan dengan metode yang berbasis cahaya. Nah, salah satunya pakai laser, kemudian termasuk juga pakai sinar UV. Nah, memang dibandingkan dengan metode kimia atau mungkin juga biosintesis ini agak berbeda memang karena basisnya adalah fisika tadi. Nah, cuman memang masih banyak parameter yang perlu untuk dipelajari seperti itu. Seperti misalnya sinar UV, kalau misalnya sinar UV saja atau sinar yang lain saja itu apakah bisa membuat nanopartikel, ternyata kemarin tidak cukup kuat sehingga yang bisa dilakukan adalah menambahkan PVP. Dan itu sudah ada literaturnya. Nah, PVP ini keunggulannya adalah dia itu memang tidak toksik nih. Dan keunggulan lainnya adalah dia itu bisa juga berperan sebagai pengatur arah pertumbuhan nanopartikel itu. Jadi biasanya kebanyakan nanti akan membentuk nanopartikel anisotropik. Nah, ini yang dipelajari oleh Arya di sini. Nah, kemudian berangkat dari penggunaan PVP dan sinar UV tadi,
mungkin tuh kita meningkatkan apa namanya anisotropi dari nanopartikel tersebut. Nah, kita kemarin mencoba menambahkan ion halida, ingin melihat pengaruhnya seperti itu. Sebenarnya Arya juga nyoba ada KCl, KBr, dan KI, tapi ternyata yang terlihat pengaruhnya adalah KI, sehingga kemudian yang dimasukkan ya sudah KI saja. Jadi mungkin itu ceritanya yang untuk apa namanya cerita tambahannya nih Bapak Ibu ya di belakang layar seperti itu. Jadi eh, yang mendasari penelitian ini. Kemudian kalau tadi banyak sekali sebenarnya yang mungkin nanti harus diperjelas lagi dalam penulisannya. Kemudian juga mungkin nanti kalau sudah seminar hasil harus apa namanya di apa diperjelas bagaimana mekanisme pembentukan nanopartikelnya, kemudian mekanisme deteksinya juga untuk yang deteksi PB itu tadi seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kemudian ini jadi sebenarnya untuk karakterisasinya memang karakterisasi awalnya kita menggunakan UV vis dengan dasar bahwa dari literatur tadi kan memang seperti disampaikan kita bisa sedikit apa ya meraba-raba bagaimana bentuk dan ukuran nanopartikel itu berdasarkan LSPR-nya atau mungkin ini spektrum absorpsinya yang itu bisa diukur dengan UV vis nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita kemarin basicnya UV vis dulu. Kalau dia misalnya satu puncak, oh itu masih spare. Kalau posisinya di mana, panjang gelombang berapa, seperti itu. Kemudian ketika ada perubahan, maka itu harapannya ada pergeseran juga dari panjang gelombang dari apa yang didapatkan dari pengukuran UV vis tadi. Nah, kemudian dari situ baru kita ngambil beberapa sampel untuk ditem karena kalau semua sampel itu ditem agak agak susah nih Bapak Ibu. Nah, itu kemudian temnya itu memang kemarin yang digunakan adalah high magnification tem sebenarnya. Dan di sini biasanya bisa didapatkan juga fringe-nya dan side-nya, jadi bisa dilihat juga nanti biasanya arah untuk yang apa namanya kristal tadi itu seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi nggih. Jadi memang dipakai XRD karena untuk eh, apa namanya produksi nanopartikel emas dengan berbasis cahaya ini hasilnya kecil sekali. Kalau mau XRD itu kayak susah sekali effortnya untuk mengumpulkan banyak sampel seperti itu sehingga yang dipakai hanya lem saja seperti itu. Mungkin ini saja yang apa namanya yang saya tambahkan sedikit dari presentasi ayat tadi. Mungkin untuk yang lainnya nanti bisa didiskusikan kembali nggak ya, Ayah ya? Itu mungkin itu aja Baik, Bu Sriwayuni. Terima kasih atas kesempatannya. terima Ya, kasih. oke. Terima kasih Bu Kirana Putri untuk masukan ke Saudara Arya. Mahasiswa jadi tanya nggak? Ayo tanya, kalau nggak tanya, saya nggak mau. Untuk Arya, jadi tadi kan sudah diberikan tambahan penjelasan dari Bu Kirana. Jadi kan Arya itu melakukan sintesis nano AU dengan PVV berbantuan sinar UV kan gitu. Nah, nanti untuk sinar UV-nya itu coba nanti diperjelas detailnya. Jadi kan ada dua intensitas, katakanlah level A dan level B. Nah, level A dan level B menurut penjelasan Arya itu kan di situ wattnya kan. Nah, coba nanti dicari watt sekian itu setara dengan atau menghasilkan sinar UV dengan luminitas berapa. Yang satunya lagi berapa. Itu bisa dilacak di situ sehingga nanti kalau memberikan penjelasan di dalam discussion-nya itu bisa lebih jelas intensitasnya itu tidak sekedar menyatakan level A atau level B atau level rendah level tinggi. Jadi bisa dikaitkan dengan bahwa kalau saya mencoba memahami penjelasan Arya itu berarti kan ada apa namanya watt tertentu untuk menghasilkan intensitas tertentu kan gitu. Nah, berarti kan ada kaitannya antara tadi kedua level itu dengan intensitas yang menurut Pak Sigit tadi dengan lumen gitu ya. Nah, itu coba dicari. Kemudian untuk tadi ceritanya kan Anda belum setelah diberikan tambahan Bu Kirana jadi lebih lengkap kan. Jadi tadi tujuan
menambahkan KI itu sebetulnya kan untuk mencoba menghasilkan nano AU tapi yang anisotropik kan begitu. Karena yang anisotropik itu lebih istilahnya lebih bagus ketika dipakai untuk deteksi secara kolorimetri. Nah, jadi itu dipertajam apa namanya penjelasan di situ. Jadi intinya adalah menambahkan ion halida gitu ya. Tapi di antara ion halida kan kemarin Arya kan mencoba selain AI juga, tapi kemudian pilihannya jatuh kepada yang AI kan gitu. Nah, jadi nah di situ juga di ini, apakah Arya juga melihat setelah kemudian hasil yang terbaik pada saat variasi PVP, katakanlah di situ yang dipilih yang AU201. Nah, itu morfologinya masih sferis atau sudah masih sferis. Nah, kemudian ketika di treatment dengan KI 4 variasi ya di sini ya, ya 4 variasi. Oh bukan 4 variasi kamu. Oh iya mau yang dengan Pak Sikit tadi ya. Berarti ya mestinya ini konsentrasi aja KI-nya berapa A, B, C, D, E. Nek kamu mengubah AU-nya ini seolah-olah kok kayak itunya apa bukan variasi KI tapi sampelnya kayak yang diubah-ubahkan. Padahal sampelnya hanya AU201 aja kan. Nah, jadi di situ di antara 4 variasi KI, apakah salah satu di antaranya benar-benar menghasilkan morfologi yang anisotropik? Oke. Nah, terus tadi Pak Sigit kan juga meminta bahwa nanti ada penjelasan di bidang kristalnya ya, HKL-nya ya. Jadi sebetulnya kalau ada selected area electron diffraction, tadi Bu Kirana sudah menyatakan di analisis sistemnya itu ada SAED-nya. Nah, dari data itu nanti bisa diperkirakan selain apa namanya kristalinitasnya itu juga bidang-bidang kristalnya. Ya, jadi itu nanti pelajari itu dari data SAED TEM ya Selected Area Electron Diffraction TEM-nya itu nanti bisa bisa kira-kira seperti apa bidang kristal yang khususnya yang dari variasi yang menghasilkan morfologi anisotropik tadi. Jadi itu. Terus apalagi ya tadi kayak satu lagi. Untuk sementara itu kayaknya ya. Itu ya Arya. Untuk sementara itu jadi yang perlu dituliskan secara lebih jelas di ini draftnya Arya. Ya, mahasiswa anak-anak nih, nggak ada yang tanya nih. Pertanyaan yang paling sederhana kan, masa orang pengen, masa apa namanya ada penjelasan panjang lebar tentang itu. Misalnya kan tanya apa sih plasmon kan apa kan itu kan sudah bertanya. Masa orang pengen ngerti? Ya silakan Mbak. Jadi nama informasi itu ada beberapa jenis ya. Pertama ada psikologi dan psikologi.
gede dibesarkan itu yang ada ya itu. Benar. Di dalam ini kan dan kalau saya kan kalau yang di rentan 500 ya. Kalau pakai isotropik itu 520 misalnya. Tapi kalau pakai isotropik kan ada yang 680, ada yang 610 dan itu bisa PP-nya kan PP 500 setidaknya. Jadi nanti untuk visualnya lebih kelihatan. Jadi lebih sensitif ketika digunakan sebagai detektor kolorimetri gitu loh. Jadi kan yang dideteksi kan PB ini konsentrasinya misalnya sangat rendah, ranknya sekian-sekian. Kalau yang isotropik dia tuh nggak cetok gitu loh, nggak cetok ini deteksi ini kok kayak ini sak mini kayak ini sak mini. Tapi kalau anisotropik dia bisa lebih jelas oh ini segini gitu loh. Maksudnya gitu gampangnya begitu. Artinya dia bisa bergeser lebih geserannya lebih panjang ketika si bentuk dari nano AU-nya itu anisotropik. Geseran warnanya itu loh, pergeseran warnanya. Ini namanya kan kelihatan iso di situ sama. Isotropik berarti di situ tiba-tiba fisikanya sama semua arah. Iya. Dan Nek juga anisotropik itu rata-rata buat ya, jadi kristalnya itu istilahnya kayak simetri kesimetriannya lebih kompleks. Ada lagi mungkin ya, ini jadi menarik kan kalau ada yang tanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan sampai saat ini sekian ya diskusi saudara Susilo Sulistyo ding. Telat kok kamu. Ya, jadi kita cukupkan sampai ini harapannya nanti kamu segera Sulistyo habis ujian ya. Kamu harus segera juga ujian menyusul Sulistyo sehingga apa namanya bisa segera diselesaikan, juga bisa nanti bisa menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah. Ya, untuk itu terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Ibu Kirana Putri yang telah menyempatkan hadir melalui Zoom, Pak Sigit, kemudian teman-teman mahasiswa, sehingga kita dapat menyelesaikan seminar proposal Saudara Adi Arya Kusuma dengan baik dan lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pak Sigit. Terima kasih, Selamat Bu ya, Kirani. Lia. Izin live, Bapak Ibu. Oh, iya Bu, sami-sami matur nuwun. Assalamualaikum.